Hello, good morning my sweet students. How are you today? I hope you find there. Nah, pada hari ini kita masuk di bab kelima, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar sampai di bab ketujuh, melainkan karena ada anak-anak Miss yang belum masuk kemarin, jadinya Miss membuat dalam video ini ya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari kelahiran kita ya. Dokter dapat menjelaskan bagaimana janin terbentuk. Ia bertumbuh sehat dan mengalami perkembangan selama dalam kandungan ibu. Tetapi lepas dari semua itu ada kehendak Tuhan yang telah menjaga kita, yang telah membantu kita, merawat kita, dan membentuk kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, jadi Tuhan membuat kita berada di dalam kandungan ibu kita, 9 bulan ibu mengandung kita, dan akhirnya kita bisa keluar dari perut ibu kita. Ya, yang kedua belajar dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Nah, di situ Raja Daud menggambarkan keajaiban Allah ya. Lalu betapa tidak tak seorang pun dapat mengetahui bagaimana Allah memulai kehidupan baru dalam rahim seorang perempuan. Tangannya yang ajaib membentuk, membangun, merancang dan memberi kehidupan baru sehingga janin bertumbuh pada waktunya dilahirkan. Nah, dahsyat sekali Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan semua, merancangkan semua dari kita dalam rahim ibu kita sampai kita lahir. Lalu yang ketiga, bersyukur atas kelahiranku. Nah, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena kelahiran kita ke dunia ini semua itu penyertaan dari Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak tahu bagaimana ya kan. Nah, peristiwa kelahiran selalu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Ayah dan ibu seolah-olah tak pernah merasa lelah merawat dan menggendong kita. Sebab itu anak-anak Miss tidak boleh ada yang suka melawan orang tua ya. Nah, jadi kita juga harus bersyukur atas kelahiran kita sebagai anak dari ayah dan ibu kita. Jangan bilang, aku gak mau punya ayah dan ibu seperti ini. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita masuk di bab yang ke-6, tumbuh kembangmu. Kita masuk di arti tumbuh kembang ya. Nah, di sini ada cerita tentang Simpson, seorang bayi laki-laki yang seperti yang lain, ia dirawat dan dibesarkan dalam pelukan ibunya. Setiap hari ia bergantung pada kasih sayang dan pertolongan ibunya. Jadi arti tumbuh kembang itu kita bertumbuh dari kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita orang tua ya kan. Nah, semuanya itu atas pernyataan Tuhan juga ya. Lalu semua tumbuh kembang kita tidak dapat kita lakukan sendiri, sebab ini adalah misteri ilahi. Nah, ibu dan ayah memberi kita makan bergizi, merawat kita agar bertumbuh sehat, dan guru juga mengajar kita banyak pengetahuan ya. Allah yang setiap saat memberi pertumbuhan dan memberkati perkembanganmu. Jadi tidak lepas lagi semua daripada Tuhan. Lalu kita masuk yang kedua, usiaku bertambah. Nah, pasti kita senang kan ketika kita berulang tahun ya kan. Pasti semuanya bakal senang karena dapat hadiah, dapat ucapan dan lain-lainnya. Nah, pas kita berulang tahun, kita harus bersyukur karena kenapa? Tuhan telah menyertai kita, melindungi kita sampai pada usia kita yang Tuhan telah tambahkan. Oke? Nah, kita masuk yang ketiga, Tuhan punya rencana untuk kita. Sebagai anak Tuhan, kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan menjanjikan bahwasannya Tuhan tidak akan memberikan kita rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh sukacita. Sebab itu anak-anak Tuhan selalu memberikan rancangannya kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan punya rencana yang terbaik untuk diri kita. Sebab itu apapun cita-cita kita, semua bawa dalam doa. Nah, kita cepat aja langsung masuk di bab yang ketujuh, yaitu Yesus penyembuhku. Nanti jika tidak ada yang mengerti, boleh tanyakan ke Miss ya anak-anak Miss. Nah, kita masuk di yang pertama, ketika aku sakit. Nah, banyak sekali orang pas sakit itu mengeluh, bener, nangis, bener, ya kan? Siapa di sini yang kalau misalnya sakit nangis, mami sakit? Siapa yang seperti itu? Nah, boleh menangis asal jangan menyalahkan Tuhan. Banyak sekali orang yang pas ketika sakit selalu bilang, Tuhan ini jahat sekali sih bikin aku sakit. Tetapi tidak boleh kita seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita itu bersyukur dalam segala hal. Apapun itu, ketika kita sakit juga kita harus bersyukur. Karena ada rencana Tuhan yang indah. Oke? Kita masuk yang kedua, Yesus melihat imanku. Nanti kalian boleh baca, di situ ada ayatnya. Nah, Yesus melihat iman ya. Tuhan Yesus tuh melihat iman kita. Apakah iman kita tuh tetap percaya kepada Tuhan? Contohnya seperti sekarang COVID. Apakah kita percaya bahwasanya Tuhan selalu menyertai kita? Tapi Miss,
Papa saya di PHK, mama saya juga di PHK. Gimana dong Miss? Berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan mau melihat iman kita, apakah kita tetap bertahan atau tidak. Karena apa? Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Oke? Kita masuk di bab 8, kematian adalah keuntungan. Kenapa ya kematian itu menjadi keuntungan? Nah, yang pertama, kita masuk di mengapa harus mati. Kematian memisahkan kita dari orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia. Itu sebabnya ketika kita mati, itu menjadi sukacita bagi kita. Karena apa? Karena kita terbebas dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua, mati adalah keuntungan. Keuntungannya apa ya? Ketika kita mati, kita berjumpa dengan Kristus dan kita tidak lagi menderita di dunia ini. Hidup adalah Kristus, yang artinya hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus. Mati adalah keuntungan, yang artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Jadi hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama Kristus. Nah, yang keempat, orang yang tidak mati. Siapakah orang yang tidak mati yang tercatat dalam Alkitab? Ya, mereka adalah Henokh, Musa, dan Elia. Mengapa Allah langsung mengangkat mereka ke surga? Bagaimana kehidupan mereka di dunia? Mari kita pelajari melalui pembelajaran ini. Nah, jadi Henokh, Musa, dan Elia itu tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung terangkat. Pernah gak anak-anak Miss melihat video yang kita ada orang lagi jalan berdua contohnya, yang satunya tiba-tiba menghilang, terangkat ke surga. Nah, seperti itulah mereka, orang yang tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung bersama Bapa di surga. Cukup sekian untuk hari ini, see you next week, bye bye.